Yang kedua, di antara keutamaan, di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar, yakni selain poin yang pertama, malam penuh dengan berkah, yang kedua adalah nilai amal saleh dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Amalan pada malam itu adalah amalan yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Seseorang yang ia menjalani kehidupan di dunia ini 83 tahun 4 bulan tanpa Lailatul Qadar. Tanpa Lailatul Qadar. Maka amal saleh seseorang yang berusia 83 tahun 4 bulan bisa kita tandingi tatkala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal siapa di antara kita yang bisa menjamin hidup sampai usia 83 tahun? Kalaupun hidup sampai usia 83 tahun, belum tentu kita beribadah selama itu. Umur berapa kita baligh? Umur berapa kemudian kita benar-benar serius menjalankan syariat? Makanya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau pernah mengatakan, fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyatun minha. Amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar, baca Quran kita misalkan, salat malam kita misalkan, sedekah kita misalkan, zikir la ilaha illallahnya kita misalkan, lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Maka kita yang tidak bisa menjamin umurnya sampai 83 tahun, kita yang tidak bisa menjamin bahwa seluruh amalan yang kita lakukan sepanjang hidup adalah kebaikan, sudah semestinya memaksimalkan Lailatul Qadar. Kalau ada orang yang dia sadar dirinya tidak bisa usia panjang, yang dirinya sadar tidak bisa terus melakukan amal saleh sepanjang hidupnya, kok tidak memaksimalkan Lailatul Qadar? Maghrurun. Orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Maka ayat yang mulia ini, yakni surat Al-Qadar, menunjukkan bahwa keutamaan tersebut bersifat umum. Siapa saja bagi kaum muslimin yang beramal di malam tersebut bisa mendapatkannya. Tidak khusus bagi orang-orang tertentu saja. Tidak khusus bagi ustadz saja. Tidak khusus bagi orang yang sudah tua saja. Begitu pula tidak khusus hanya bagi mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis di UGM saja. Tidak. Semuanya. Sama saja apakah kemudian dia menyadari malam itu adalah malam yang istimewa ataupun tidak. Seluruhnya. Dan berikutnya yang ketiga, termasuk di antara kemuliaan, termasuk di antara keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yakni banyaknya malaikat yang turun bersama dengan berkah serta rahmat Allah Azza wa Jalla. Malam tersebut adalah malam yang banyak sekali malaikat turun di muka bumi ini. Banyak sekali makhluk Allah saleh yang tidak pernah bermaksiat turun di bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Beliau mengatakan, innal malaikah tilkal lailah fil ardi akthar min adadil hasa. Sejatinya malaikat yang turun di malam hari tersebut, malaikat yang berada di muka bumi di malam hari tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah batu-batu kerikil. Berapa batu kerikil yang ada di depan kos-kosan antum? Di depan rumah antum? Banyak. Maka malaikat jauh lebih banyak dibandingkan itu semua di malam hari tersebut. Artinya apa? Ustaz, percuma datang malaikat, turun malaikat, tapi kita nggak bisa ngelihat. Memang tujuan kita bukan untuk melihat malaikat. Malaikat turun itu bukan kok kemudian untuk menampakkan diri di depan kita. Seandainya malaikat menampakkan diri, tidak ada di antara kita yang sadar. Semuanya pingsan.
Tujuannya bukan antara kita melihat malaikat atau tidak, tapi turunnya malaikat, berjibunnya jumlah malaikat menunjukkan betapa besar keberkahan yang turun di malam hari itu. Betapa besar keberkahan, kemuliaan yang turun di malam hari tersebut. Karena tidak mungkin seorang hamba Allah, makhluk Allah yang mulia, tidak pernah bermaksiat, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yakni malaikat, turun ketika tidak dalam keadaan istimewa. Tidak mungkin. Apalagi dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat dan juga ruh. Tadi kita sampaikan ruh yang dimaksudkan adalah Jibril alaihissalam. Turun Jibril alaihissalam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan wa yakthuru tanzilul malaika fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Banyaknya malaikat yang turun di malam hari tersebut menunjukkan banyaknya keberkahan malam tersebut. Menunjukkan betapa melimpahnya keberkahan di malam tersebut. Wal malaikah yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah. Kenapa? Karena malaikat itu turun bersama dengan turunnya berkah dan juga rahmat. Malaikat itu turun bersama dengan turunnya berkah, turunnya rahmat. Sehingga tatkala kita beramal saleh di malam tersebut, kita beramal saleh di tengah keberkahan. Kita beramal saleh di tengah rahmat atau kasih sayangnya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara kemuliaan dan juga keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yakni malam penentuan takdir tahunan kita. Takdir, ini ada takdir yang sifatnya umum. Ada takdir yang kemudian di sana dibagi per part. Ada part tahunan. Dan di part tahunan inilah kemudian malam Lailatul Qadar meriset semuanya. Imam Al-Qatadah rahimahullah beliau mengatakan yaqdi fiha ma yakunu fis sanah ila mithliha, ditetapkan pada malam hari tersebut yakni Lailatul Qadar apa-apa yang terjadi selama 1 tahun sampai tahun berikutnya. Jadi di refresh dan di reset ulang berkaitan dengan takdir-takdir kita. Kapan? Dalam kurun waktu 1 tahun, maka waktunya adalah di malam Lailatul Qadar. Maka kalau kemudian di malam Lailatul Qadar itu kita kok tidurnya angler, kita kok tidurnya ngorok, kita kok tidurnya ngeces, saking apa? Saking pulesnya. Maka seakan-akan kemudian kita tidak punya ikhtiar untuk memperbaiki bagaimana takdir kita. Seakan-akan kita tidak punya greget untuk berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik bagi kita. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, la yurudul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Maksudnya salah satunya adalah doa. Kalau kemudian kita di malam tersebut tidur, di malam tersebut kita menyia-nyiakan keistimewaannya, seakan-akan kemudian kita tidak memaksimalkan potensi kebaikan saat ditulis ulangnya dan ditetapkan ulangnya takdir tahunan kita. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara kemuliaan dan juga keutamaan malam Lailatul Qadar, yakni malaikat akan mendoakan orang yang beribadah. Para malaikat ini mengucapkan salam, mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan untuk orang yang beribadah di malam tersebut. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dinukilkan perkataan oleh Ibnu Katsir. Taslimul malaikah lailatul qadri ala ahli masajid hatta yutla'ul fajr.
Malaikat itu mendoakan keselamatan di malam Lailatul Qadar untuk orang-orang yang beribadah sampai terbit fajar. Dikatakan ala ahlil masajid. Ini bukan diartikan yakni didoakan keselamatan kepada orang-orang yang berada di masjid. Tidak. Kepada orang-orang yang ia melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Dia bersujud kepada Allah dimanapun itu. Hatta yutla'ul fajar. Sampai kemudian terbit fajar. Ini. Maka di malam hari tersebut, sudah gunakan potensi insomnia yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Beribadah. Yang biasanya tidur gasi, tidur cepat, di malam itu tidak perlu tidur gasi, enggak apa-apa. Tidak perlu tidur cepat, enggak apa-apa. Kalau perlu, maksimalkan malam hari itu, dan pagi harinya dengan ngantuk-ngantuk aktivitas pun tidak ada masalah. Ma'dzur baginya, uzur buat dia. Tapi kalau kemudian begadangnya, lalu susah tidurnya di malam-malam yang selain itu, misalkan ketika mungkin di bulan Sya'ban, ketika mungkin di bulan Syawal. Karena apa? Karena mungkin pekan-pekan terakhir, entah liga ini, liga itu, Inggris kah, Italia kah, atau mungkin ketika nanti di acara Liga Champion kah, segala macam. Tidak ada sama sekali malaikat yang mendoakan di malam tersebut. Tapi ketika antum melek, ketika antum kemudian begadang di malam 10 hari terakhir, potensi malaikat mendoakan keselamatan sangat besar. Hai, ikhwatal iman, ahmakumullah. Inilah 5 kemuliaan dan juga keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Yakni di mana malam tersebut tercatat malam yang penuh dengan berkah. Di mana malam tersebut nilai amal saleh dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Dan banyaknya malaikat yang turun bersamaan dengan rahmat atau berkahnya Allah. Begitu pula malam penentuan takdir tahunan dan malam di mana malaikat mendoakan seluruh orang yang beribadah di masjid maupun tidak di masjid. Lalu kapan sebetulnya malam Lailatul Qadar itu? Kita sudah tahu tentang dalil pensyariatannya. Kita sudah tahu tentang apa saja keutamaannya dan betapa rugi bagi kita yang kemudian menyia-nyiakannya. Tapi kapan Lailatul Qadar itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, taharrawu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir Ramadan. Cari. Perintah Nabi ini sifatnya umum. Pokoknya cari. Nabi tidak tentukan ada di malam sekian, ada di malam sekian. Kenapa? Karena hikmahnya memang banyak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang lebih khusus lagi atas sesuatu yang umum tadi, 10 hari terakhir Ramadan dikhususkan sama beliau dalam hadis yang lain. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam witir, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, sudah ada pengerucutan, walaupun masih belum bisa ditentukan kapan malam ganjilnya. Entah malam 21 kah, malam 23 kah, malam 25 kah, 29 kah, dan lain sebagainya. Tapi cara menghitung malam ganjil ini pun juga ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, menghitung malam ganjil ini adalah minal bidayah, dari permulaan. Dihitung dari depan. Ini malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini qaul yang pertama, ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, dihitung dari belakang. Malam-malam yang tersisa, yakni 9, 7, 5, 3, 1. Maka ada 2 cara menghitung malam ganjil itu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'ati tabaqa fi sabi'ati tabaqa fi khamisati tabaqa. Carilah malam Lailatul Qadar ini di 9 malam tersisa, di 7 malam tersisa, di 5 malam tersisa, kata beliau. Ini menunjukkan bisa jadi penghitungan itu dari belakang. Maka perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang kita harus berlapang dada. Adapun yang berdalil bahwa malam Lailatul Qadar ini penghitungannya dari depan, ini pun juga punya dalil. Ini pun punya dalil. Dalilnya riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza madat wahidatun wa ishrun, fallati taliha ithnanaini wa ishrina, wa hiya tasi'atu fa idza madat thalathatun wa ishrun, fallati taliha sabi'ah, fa idza madha khamsun wa ishrun, fallati taliha al-khamisah." Beliau mengatakan, apabila malam telah berlalu 21, maka berikutnya adalah malam 22. Itulah malam 9 yang tersisa. Apabila berlalu malam 23, maka berikutnya malam 24 adalah malam 7 yang tersisa. Apabila telah berlalu 25, malam berikutnya ini malam 26 adalah malam atau 5 malam yang tersisa. Maka rugi kalau kita kemudian gontok-gontokan, ayel-ayelan, otot-ototan. Ini penghitungannya dimulai dari depan, penghitungannya dimulai dari belakang. Enggak. Rugi, habis waktu kita. Karena dua pendapat ini dua pendapat yang sama-sama kuat. Makanya kemudian fokus saja pada memaksimalkan malam-malam tersebut. Karena malam-malam tersebut malam-malam yang sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya akan eksis sampai akhir. Keberadaannya akan eksis sampai akhir. Sampai akhir zaman. Sehingga ada syubhat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini selesai dengan wafatnya Nabi. Ini keliru. Ini salah. Sampai akhir hayat ada. Seandainya sampai akhir hayat ini tidak ada, alias berhenti dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin istri-istri beliau Ummul Mukminin melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Sementara dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu sahih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu fi ashril awakhir. Selalu beliau beriktikaf di 10 hari terakhir hatta tawaffahu Allah. Selama hidup beliau, selama beliau tahu tentang keutamaan itu sampai akhir hayat beliau, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan dia. Baru setelah itu Ummul Mukminin semuanya kemudian iktikaf. Setelah beliau sudah tidak ada, baru Ummul Mukminin yang i'tikaf. Karenanya, ikhwatal iman, ahabakumullah. Ketika bulan Ramadan ini 30 hari, apabila dihitung dari belakang, maka malam ganjil adalah malam genap. Nah, ketika bulan Ramadan ini 30 hari, apabila dihitung dari belakang, malam ganjil adalah malam genap apabila dihitung dari depan. Ini malam 22, malam 24, malam 26, malam 28 ini. Tapi kalau kemudian bulan Ramadan ini hanya 29 hari, maka malam ganjil dihitung dari depan ataupun dari belakang sama saja. Dihitung dari depan ataupun dari belakang sama saja. Dan salah satu hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan persisnya kapan adalah karena sudah menjadi sunnatullah sampai akhir zaman. Bukan cuma era kita, sampai nanti anak cucu kita. Perbedaan dalam penentuan malam Ramadan pasti berbeda-beda. Begitu pula dalam wilayah di bumi ini.
Ada yang Ramadan yang dimulai dari sini, ada yang Ramadan yang dimulai dari keesok harinya, ada yang Ramadan dimulai dari macam-macam. Kita dengan Saudi Arabia berbeda. Kapan start Ramadannya? Kita mungkin dengan belahan bumi lain di sebelah sana berbeda pula. Maka hikmahnya mengapa malam Lailatul Qadar tidak ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang penentuan Ramadan sudah berbeda-beda. Ada yang Ramadannya jelas mungkin di hari Sabtu karena sudah tinggi eksistensi bulan kala itu, derajatnya sudah tinggi. Tapi ada yang puasanya di hari Ahad sebagai ketetapan resmi dari pemerintah, seperti di negeri kita. Karena ketika di malam atau ketika di satu hari sebelumnya belum tampak. Dan semuanya berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karenanya, seperti yang tadi kita sampaikan, rugi, sia-sia kalau kemudian kita sibuk gontok-gontokan untuk menentukan hari ini malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar. Oh enggak, malam Lailatul Qadar bagi yang puasanya di hari Sabtu ini. Oh, tapi bagi yang puasanya di hari Ahad sekarang, rugi. Habis-habisi waktu. Daripada melakukan hal-hal konyol seperti itu, lebih baik fokus saja setiap jiwa, setiap diri untuk memaksimalkan ibadah dengan segala macam bentuknya. Tidak harus tilawah tok, tidak harus baca buku tok, tidak harus qiyam berdiri salat malam tok, enggak. Bisa di sana ia bersedekah, bisa di sana ia kemudian membantu saudara, bisa di sana kemudian dia melazimkan lisan ini dengan istighfar. Banyak. Tapi Ustaz, masa tidak ada bocoran kapan malam Lailatul Qadar? Tidak ada. Adapun apa yang disampaikan dalam athar para sahabat, athar para tabi'in, memang disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini ada pada malam 27. Memang ada banyak sahabat yang mengatakan hal ini. Banyak ulama dari kalangan tabi'in yang mengatakan hal ini di malam 27. Tapi kembali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan ruang. Pokoknya di 10 malam terakhir itulah letaknya. Berarti bukan selalu di malam 27. Lalu apa arti dari banyaknya perkataan para sahabat yang mengatakan di malam 27? Apa arti dari banyaknya para tabi'in yang mengatakan? Kita bisa artikan maksudnya adalah mayoritas dari Lailatul Qadar atau seringnya Lailatul Qadar ini pada malam 27. Ada pada malam 27. Tapi kita tidak pernah tahu. Bisa jadi di 2 tahun belakangan ini, saat pandemi, saat orang kemudian mungkin banyak yang tergeletak sakit, mungkin banyak yang tidak semangat dalam menjalani Ramadan karena mungkin tidak bisa mudik dan lain sebagainya. Itulah malam 27 Lailatul Qadarnya. Dan di hari ini atau di Ramadan ini bukan di malam 27. Nah, berikutnya berkaitan dengan alamatuha, tanda-tandanya. Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yakni matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. Matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. Dikatakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ketika beliau ditanya, dengan apa engkau tahu malam Lailatul Qadar? Beliau mengatakan dengan tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akhbarana anna syamsa tatlu'u sahbata sabihatiha kattashti la syu'a'a laha.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kami, yakni kepada Ubay bin Ka'ab dan lainnya, bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti apa? Seperti sebuah wadah. Ini seperti sebuah wadah air di mana tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. La syu'a'a fiha. Dalam riwayat la syu'a'a laha. Mataharinya ini tidak silau, mataharinya tidak menyengat. Begitu pula tanda-tanda yang lain, yakni malamnya malam yang jernih dan bulan yang bercahaya. Malam yang jernih dan bulan yang bercahaya. Maka sangat mungkin ada di malam Lailatul Qadar, di mana seluruh penjuru dunia yang bertepatan dengan malam tersebut sesuai dengan kapan dia mulai Ramadannya adalah malam yang tidak ada mendung, malam yang tidak ada hujan. Sama seperti hari Arafah. Di hari Arafah, di hari di mana semua jamaah haji itu tatkala mabit, tatkala sedang berada di Mina, tidak pernah didapati ada hujan. Di malam tersebut, di Saudi Arabia, tepatnya di Tanah Haram, tidak ada hujan. Tidak pernah ada hujan. Maka begitu pula sangat mungkin bahwa di beberapa penjuru dunia yang memang bertepatan dengan malam-malam Lailatul Qadar, malam harinya adalah malam-malam yang jernih, malam harinya tidak ada mendung apalagi hujan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat annaha lailatun baljatun muniratun. Ia adalah malam yang jernih dan bulannya bercahaya. Lalu di antara tanda lainnya, yakni hawanya tidak begitu dingin. La qawiyatul bardi. Tidak ada dingin yang menyengat, tidak ada dingin yang menusuk tulang. Sehingga bisa jadi Allah Ta'ala menampakkan malam itu bagi sebagian orang-orang yang tidur, orang-orang yang dia terjaga. Maka mereka dapat melihat cahayanya, maka mereka dapat melihat terangnya, maka mereka bisa melihat tenangnya malam tersebut, maka mereka bisa merasakan sejuknya malam tersebut. Dan itu sebagai pertanda Lailatul Qadar. Itu sebagai pertanda Lailatul Qadar. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang telah kita sampaikan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, kemuliaan atau keutamaannya, begitu pula dengan tanda-tandanya, maka sepakat para ulama, ijma' para ulama bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang harus kita semua semangat untuk mendapatkannya. Harus kita semuanya berazam, bercita-cita untuk mendapatkannya. Maka sebagaimana cita-cita kita pada umumnya, yang ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi apapun itu, kita pasti berdoa supaya bisa mendapatkan cita-cita tersebut. Dimudahkan bisa jadi dokter, dimudahkan bisa jadi ekonom, dimudahkan bisa jadi bisnismen, dimudahkan bisa jadi apapun itu. Kita berdoa. Maka begitu pula dalam menggapai Lailatul Qadar, jangan sampai kita tidak pernah berdoa, ya Allah, sampaikan hamba pada malam-malam yang mulia ini Lailatul Qadar. Cukupkan usia hamba untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa demikian. Jangan sampai. Kita berdoa supaya bisa mendapatkan cita-cita kita. Tapi kita tidak pernah berdoa untuk bisa menggapai malam yang lebih baik daripada full ibadah 83 tahun 4 bulan. Alangkah tertipunya diri ini. Maka kita minta sama Allah sejak sekarang nih, akhir waktu asar, penghujung asar di hari Jumat, kita minta sama Allah, ya Allah, di waktu yang mulia ini hamba memohon kepadamu, cukupkan usia hamba, beri hamba kesehatan untuk hamba bisa melalui dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita minta sama Allah. Ini. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah.
Maka termasuk pula yang perlu kita sampaikan bahwa di antara pendapat jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar ini berpindah-pindah waktunya antara satu Ramadan ke satu Ramadan berikutnya. Tidak selalu di tanggal 27, di tanggal 25 iya, di tanggal 23 iya, di tanggal 21 iya, di tanggal 29 iya. Maka bisa jadi malam Lailatul Qadar ini dekat dengan kita. Bisa jadi malam Lailatul Qadar ini tidak jauh dari kita saat ini. Tinggal kita mau tidak memeras keringat. Walaupun di malam hari kita tidak berkeringat. Tapi mau tidak kita benar-benar mengikhtiarkan 100% untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Karena ketahuilah, Ramadan ini adalah Ramadan yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah terbujur kaku. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang diinginkan oleh kerabat kita, saudara kita, yang telah terkubur di dalam tanah karena diwafatkan entah karena COVID atau yang lainnya. Seandainya mereka bisa berbicara dan kemudian berkata di hadapan kita, mereka pasti akan mengatakan, dapatkan malam itu, maksimalkan Ramadan ini. Niscaya mereka akan mengatakan demikian. Hanya saja kadang hati kita adalah hati yang bebal, hati kita adalah hati yang keras, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. A'udzubillah waliyadzubillah. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Begitu pula termasuk yang perlu kita sampaikan pula tentang doa Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u?" Wahai Rasulullah, doa apa yang harus aku baca ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sejatinya engkau adalah maha pemaaf, lagi mencintai pemaafan. Engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun, dan menyukai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maka maafkanlah aku. Dan membaca doa ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munfaridan, sendiri-sendiri, la jama'atan, tidak perlu berjamaah, tidak perlu, karena tidak ada contohnya. Rugi ketika kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk membacanya, untuk melafalkannya, tapi caranya tidak sesuai dengan tata cara beliau. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali kalau kemudian kita renungi dari doa yang singkat itu, mengapa kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Dari doa yang singkat itu, mengapa kita diperintahkan untuk melafalkannya di malam-malam terbaik. Dan sehingga ketika kita melafalkannya di malam Lailatul Qadar, sama seperti kita berdoa dengan doa tersebut 83 tahun 4 bulan. Ada banyak sekali hikmah. Di antaranya adalah hamba sangat butuh ampunan Allah. Kita ini butuh ampunan Allah. Bayangkan ketika kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang notabene langsung dididik oleh Nabi. Nabi tahu bagaimana ketakwaannya, Nabi tahu bagaimana ilmunya, tapi Nabi pinta, Nabi suruh Aisyah untuk meminta ampunan Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas ketakwaannya? Jelas bagi kita perlu untuk memperbanyak. Dan ini pula lah kenapa kita memohon ampun di malam Lailatul Qadar saat di sana kita disuruh untuk memperbanyak ibadah. Karena kita menyadari bahwa kita ini hamba yang tidak patut untuk dipuji. Dan kita ini hamba yang patut untuk meminta pengampunan.
Kita ini butuh ampunannya Allah, tidak butuh dengan pujiannya manusia. Apa artinya manusia banyak memuji kita, mengeluh-elukan kita, padahal diri kita yang paling tahu siapa kita, busuk. Diri kita yang tahu siapa diri kita, hina. Maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah di malam yang mulia. Di malam yang mulia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, namun maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fi ilmi, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi kajian ya teman-teman. Dan semoga kajian tadi terkait kemuliaan Lailatul Qadar semakin meningkatkan motivasi kita dan memberikan gambaran untuk beribadah dan maksimalkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Dan ya semoga juga kita bisa menemui malam Lailatul Qadar di Ramadan ini dan insya Allah di Ramadan berikutnya. Baik, langsung saja teman-teman yang mempunyai pertanyaan mungkin terkait malam Lailatul Qadar atau terkait lainnya juga dipersilakan untuk langsung on mic atau bisa menulis di kolom chat. Monggo teman-teman. Baik, sekaligus mengingatkan juga teman-teman yang belum mengisi presensi, mohon mengisi presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat juga. Ada pertanyaan? Baik, saya ada titipan pertanyaan Ustaz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah seluruh umat dapat menyadari tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut? Dan kira-kira apakah ada ibadah yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar? Begitu Ustaz. Pertanyaan pertama tadi apa? Apakah seluruh umat dapat menyadari tanda-tanda Lailatul Qadar? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang sama ketika kemudian Anda tanyakan kepada antum, apakah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahu tentang keutamaan berthalabul ilmi sehingga kemudian hadir di kajian sore hari ini? Kan tidak. Barang siapa yang Allah berikan hidayah yang menyadari, maka demikian pula dengan Lailatul Qadar. Tidak semua bisa menyadari. Yang bisa menyadari yang Allah lembutkan hatinya, yang Allah berikan taufik kepadanya. Sehingga kemudian dia bisa dengan kesadaran untuk memperbanyak ibadah. Dengan kesadaran di malam tersebut, dia melakukan banyak sekali amal saleh. Sebelum dia berangkat i'tikaf ke masjid, maka dia cari orang-orang yang mungkin layak untuk mendapatkan sedekah darinya. Ketika ia berangkat ke masjid, dia tidak akan berangkat dengan mungkin sibuk HP-an, tidak akan mungkin berangkat sibuk dengan memikirkan nanti aku menulis status apa, tapi dia sibuk dengan membasahi lisannya untuk berzikir. Ketika sampai di masjid untuk i'tikaf, maka dia akan terus memperbanyak salat sampai capek, baru kemudian dia tilawah. Dia akan tilawah yang banyak sampai capek, baru kemudian dia membaca artinya. Ketika dia sudah membaca artinya sampai capek, maka dia baru kemudian berganti pada ibadah yang lain. Mungkin dia belajar, dia bawa buku dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya mungkin tadi pertanyaan yang sama, masih ada pertanyaan kedua ya untuk ibadah yang sangat dianjurkan di malam tersebut Ustaz. Nah, sama seperti tadi kita sudah sampaikan, seluruh amal ibadah kerjakan. Seluruh amalan yang di sana ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan.
Apalagi di sana adalah perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang sifatnya adalah hablum minallah, zikir, baca Quran, salat malam ini. Walaupun ketika di sana terkait dengan ibadah-ibadah seperti menyambung silaturahim, seperti kemudian memberi hadiah kepada sesama pun juga termasuk dalam ranah ibadah, tapi semua ibadah kerjakan. Prioritaskan yang hablum minallah. Kerjakan. Seluruh ibadah di malam tersebut dianjurkan. Kecuali satu, nikah. Kecuali satu, nikah. Karena dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi pun, para sahabat dan lain sebagainya ini mengencangkan ikat pinggang, tidak memberikan ruang untuk syahwat di 10 hari terakhir Ramadan. Maka begitu pula dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi menjawab bagi teman yang bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada di kolom chat dari teman kita Mumtaz. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika itikaf harus full beribadah atau boleh mengobrol, tidur, mengerjakan tugas kuliah? Apakah itu terhitung sebagai itikaf? Jazakumullah khairan. Baik. Apakah ketika kemudian mengerjakan tugas kuliah ini bisa dikategorikan sebagai orang yang memanfaatkan waktu dengan baik saat iktikaf? Apakah ketika kemudian seseorang di masjid ini tidur bisa dikatakan memanfaatkan waktu yang terbaik untuk iktikaf? Jawabannya tidak demikian seharusnya. Memang ketika dia iktikaf, dia mengerjakan tugas kuliah lebih baik daripada ketika dia apa? Daripada ketika dia begadang di luar dan lain sebagainya. Dia di masjid garap tugas ini memang jauh lebih baik daripada begadang di luar, nongkrong di angkringan dan lain sebagainya. Begitu pula orang yang tidur karena letih beribadah ini lebih baik dibandingkan dengan orang yang jalan-jalan malam-malam kok sweeping Malioboro misalkan. Lebih baik. Tapi tentu saja kita harus punya standar yang tinggi. Kita harus punya standar yang tinggi. Di malam tersebut, ya sudah, perbanyak ibadah. Kapan ngerjain tugasnya? Masih banyak malam-malam lainnya. Di malam tersebut, kalau antum tidak pernah baca sirah, baca sirah. Kalau di malam tersebut antum tidak pernah baca tentang fikih, taharah, fikih, salat, baca itu fikih, taharah, fikih, salat. Lebih baik baca buku. Di malam tersebut, kalau antum tidak pernah yang namanya tilawah, berlembar-lembar, berjus-jus sekaligus dengan artinya, malam itu saatnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sekali lagi atas jawaban untuk pertanyaan dari Mumtaz. Semoga menjawab pertanyaan Mumtaz dan membuat insight baru bagi kita dan Mumtaz. Gitu. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya lagi, masih dipersilakan ya buat raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak memiliki pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah pukul 16.42 dan mendekati waktu untuk berbuka. Kita cukupkan saja sesi pertanyaan. Lalu untuk menutup, kita bisa masuki sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, bisa untuk on cam disertai dengan virtual background atau tidak juga tidak apa-apa. Dan juga mengingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang masih berminat buat ikut lomba fotografi dan videografi dari Nurani tahun ini bisa membuka link yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat. Deadline-nya pukul 23.59 nanti malam, jadi tetap masih ada kesempatan ya teman-teman buat teman-teman yang masih berminat buat ikut lombanya.
Baik teman-teman, ditunggu untuk on cam-nya. Nanti akan dipandu panitia untuk sesi dokumentasi. Oke teman-teman, saya bisa mulai hukum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah sudah memandu sesi dokumentasi. Dengan diakhirinya sesi dokumentasi, berarti berakhir sudah acara kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Rashid yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan ilmu pada kita semua. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu jariah dan pahala bagi kita semua. Saya selaku MC sekaligus mewakili teman-teman dari panitia, minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam pelaksanaan kajian nurani kedua pada sore hari ini. Sekian saja, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya teman-teman bisa mengisi link presensi.